Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akil Hairil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai apa saja yang telah saya lalui selama proses magang yang telah saya lakukan selama 3 bulan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mulai mempresentasikan sebuah materi hasil saya magang yang berjudul Analisis Verifikasi dan Validasi Sistem Informasi Manajemen MTS Alfalah. Nah, pada kesempatan magang kali ini juga, saya ditempatkan di bidang tata usaha yang berada di sekolah MTS Alfalah. Pertama, pada pendahuluan, bagian tata usaha memiliki peran penting ya dalam mengelola administrasi sekolah, termasuk dalam penataan siswa. Salah satu tugas utama di TU itu adalah melakukan verifikasi dan validasi data siswa yang sangat krusial dan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Terutama yang telah saya lakukan adalah pendataan program bantuan seperti program Indonesia Pintar atau disingkatnya dengan PIP. Nah, verifikasi dan validasi sangat penting karena pertama, menjamin data siswa yang dikirimkan ke pemerintah adalah benar dan juga akurat. Dan yang kedua, mencegah kesalahan administrasi yang bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam mendapatkan bantuan. Dan yang ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pendidikan. Ya, untuk pendahuluannya. Selanjutnya, pentingnya verifikasi dan validasi data. Nah, yang menjadi poin pertamanya adalah menjamin keakuratan data-data yang benar dan valid akan menghindari kesalahan dalam proses pendataan dan distribusi bantuan. Kedua, memastikan kelengkapan informasi data yang lengkap akan memudahkan pihak sekolah dan pemerintah dalam menyalurkan program bantuan tersebut dengan tepat sasaran. Selanjutnya, mencegah kesalahan administrasi, yaitu adalah kesalahan data yang bisa disebabkan oleh keterlambatan atau bahkan gagalnya siswa mendapatkan bantuan yang seharusnya diterima. Dan yang keempat, mendukung transparansi dan akuntabilitas data yang valid membantu menjaga kepercayaan antara sekolah, pemerintah, dan orang tua siswa dalam program pendidikan. Nah, selanjutnya, apa itu verifikasi dan validasi? Nah, pengertian, verifikasi dan validasi. Yang pertama, eh, verifikasi data. Verifikasi adalah proses pengecekan kesesuaian data dengan dokumen sumber. Nah, tujuan dari verifikasi ini adalah memastikan bahwa data yang diinput sesuai dengan dokumen resmi, seperti KK, kartu keluarga, akta kelahiran, NISN, atau nomor induk siswa nasional, rapor atau dokumen pendukung lainnya. Itu adalah pengertian dari verifikasi. Selanjutnya adalah kedua, validasi data. Validasi adalah proses memastikan keabsahan dan kelengkapan data sebelum data digunakan untuk dikirimkan ke pihak yang terkait. Nah, validasi bertujuan untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah benar dan tidak ada kesalahan administrasi. Nah, kedua adalah menjaga kelengkapan informasi sehingga tidak ada data yang tertinggal atau tidak sesuai persyaratan. Dan yang ketiga adalah menghindari duplikasi atau inkonsistensi dalam sistem pendataan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari verifikasi dan validasi, sekarang kita mulai beralih ke pentingnya verifikasi dan validasi data. Nah, yang menjadi kepentingan yang pertama adalah menjamin keakuratan data-data yang benar dan valid akan menghindari kesalahan dalam proses pendataan dan distribusi bantuan yang akan diterima oleh siswa. Dan yang kedua adalah memastikan kelengkapan informasi data yang lengkap akan memudahkan pihak sekolah dan pemerintah dalam menyalurkan program-program bantuan dengan tepat sasaran. Nah, yang ketiga, mencegah kesalahan administrasi. Kesalahan data bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagalnya siswa mendapatkan bantuan yang diterima. Dan yang keempat adalah mendukung transparansi dan akuntabilitas. Data yang valid tentunya membantu menjaga kepercayaan antara sekolah, pemerintah, dan juga orang tua siswa. Selanjutnya adalah alur proses verifikasi dan validasi.
Pertama, yang telah saya lakukan adalah pada saat itu pengumpulan data siswa. Nah, pengumpulan data siswa ini eh, dikumpulkan dari berbagai sumber, ya, termasuk dari wali kelas atau orang tua yang dikumpulkan melalui satu pihak dulu seperti itu, seperti ke wali kelasnya, dan setelah wali kelas dikumpulkan kepada bidang TU. Setelah itu akan saya arsipkan. Nah, setelah diarsipkan kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu adalah pengecekan kesalahan administrasi. Nah, dalam pengecekan ini, dokumen itu dicek satu persatu untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam nama, tanggal lahir, dan NISN, atau dan yang lain-lain. Nah, di tahap ini pun juga saya terutama yang magang eh, mulai belajar meneliti data-data siswa seperti itu, meneliti, mengecek, cross-check dengan valid seperti itu. Nah, ketiga, koreksi dan konfirmasi. Jika ada data yang tidak sesuai, nah, saya itu harus menghubungi pihak terkait seperti wali kelas atau orang tua dari siswa tersebut untuk melakukan konfirmasi atau perbaikan bila ada kesalahan seperti itu. Keempat adalah penginputan ke sistem. Nah, setelah data tersebut diverifikasi dan divalidasi telah selesai dan dipastikan eh, tidak ada kesalahan, maka dari itu data tersebut kemudian diinput ke dalam sistem pendataan PIP. Ya. Dan yang terakhir adalah finalisasi dan pengiriman. Data yang sudah benar kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan untuk diproses lebih lanjut. Nah, di sini juga saya mulai belajar bagaimana cara menginput data dari awalnya data hard file menuju soft file yang dikirimkan ke situs resmi PIP atau Program Indonesia Pintar. Ya, nanti itu siswa akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Itu adalah sekilas bantuan yang akan didapatkan oleh siswa-siswa. Nah, selain itu juga pastinya selalu ada yang namanya kendala. Maka dari itu kendala dalam proses verifikasi dan validasi. Yang pertama, yaitu adanya data yang tidak sesuai atau kurang lengkap. Terkadang data itu tidak lengkap seperti dari KK, akte, maupun NISN. Nah, itu menjadi salah satu faktor dalam selanjutnya. Kedua, banyak siswa yang tidak memiliki dokumen pendukung seperti KK atau NISN sehingga proses verifikasi menjadi lebih lama, tidak seperti biasanya. Yang ketiga ada kesalahan input data dari sumber awal. Nah, kesalahan input data ini bisa berasal dari data-data yang sebelumnya telah dibuat, seperti dalam KK yang dibuat setelah lahir, ataupun akte kelahiran juga yang dibuat setelah lahir. Ini adalah empat. Terkadang, data yang dikirim oleh wali kelas atau orang tua memiliki kesalahan penulisan juga, seperti nama yang tidak sesuai dengan KK. Kelima, keterlambatan pengumpulan data. Dan keenam, seringkali orang tua atau wali kelas terlambat menyerahkan data sehingga proses validasi menjadi terhambat. Nah, ini adalah sekilas eh, yang menjadi ancaman atau yang menghambat proses dalam penginputan verifikasi dan validasi data tersebut. Setelah kita mendengar beberapa keluhan, nah selanjutnya kita mendengar tentang solusi dan best practice atau eh, solusi terbaik. Yang pertama adalah melakukan cross-check dengan dokumen resmi. Ya, kita melakukan cross-check dengan dokumen resmi. Setiap data itu dicek ulang dengan dokumen asli sebelum diinput. Kita harus dengan detail, dengan sangat-sangat teliti, mencek setiap data-data yang akan kita input. Ketiga, ada komunikasi aktif dengan wali kelas dan orang tua siswa. Hal ini berupaya membuat data yang kita input itu menjadi data yang benar. Keempat, jika ada data yang tidak sesuai, saya segera menghubungi pihak terkait agar perbaikannya tidak memakan waktu lama. Kelima, menyimpan data dengan rapi dalam sistem. Ya, sini juga saya diajarkan untuk menyimpan data dalam pengarsipan data-data sekolah. Keenam juga, dengan menyusun data dalam format yang jelas,
Proses validasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat tentunya ya. Kesimpulan dan penutup. Ya, oke, cukup sekian saja dalam presentasi kali ini. Nah, atas segala kekurangan, saya memohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Akil Hairil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.